Oke, jadi nanti tugas teman-teman yang sebagai mahasiswa aktif ya. Jadi yang aku undang pada malam hari ini adalah mahasiswa aktif dari 6 PTMP. Namun sayang sekali di Poltektor Palembang aku nggak mendapatkan kontak. Kemarin dapat kontak cuman mengundurkan diri. Jadi ya hanya 5 ya teman-teman, mohon maaf. Dari Poltekpar Medan, kemudian Poltekpar Bandung, NHI, terus Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar, dan Poltekpar Lombok. Gitu. Oke. Ini aku belum on cam karena menunggu teman-teman yang lain on cam. Yang cowok-cowok on cam, yang cewek opsional kayaknya. Pada takut guys, ini yang cowok-cowok ini pada histeris. Berapa kak? Dah, apa misalnya nah, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman, mohon disiapkan dulu dari sekarang ya. Di sini bentar aku kasih Ismail akses untuk record. Udah. Oke, ada Imam. Ada total sekitar 27 orang ya. Mungkin aku akan screenshot dan kotak rata sendiri. Nelva, Helisa, Gabriela, botak rata. Ya, aku coba. Tinggal ya 7 atau 10 menit lagi lah. Ya. Mungkin teman-teman yang dari kelas ataupun mahasiswa aktif nanti teman-teman akan membantu adik-adik ya, terutama mungkin ada pertanyaan yang memang hanya bisa dijawab oleh teman-teman yang sudah jadi mahasiswa aktif di sana. Karena kalau saya sendiri mungkin yang Poltekpar Lombok bisa jawab, tapi kalau mengenai detail di Poltekpar NHI Bandung, mungkin kantinnya, harga nasi di kantin NHI itu berapa sih gitu, ya? Atau mungkin harga nasi di kantin Poltekpar Bali berapa gitu? Ada yang halal nggak sih di sana? Ya itu juga bisa ditanyain nanti ke kelasnya. Dugem kakak enggak. Ini bukan dugem Henry. Astagfirullah. Agak sakit ya everyone. Oke, aku spotlight for everyone nothing ya. Ini panas guys, cuman ya udahlah. Ini untuk malam terakhir nggak apa-apa lah. Ya, mana bubuk pro ini astagfirullah. Jangan tersesat nih. Oke, jadi aku pakai baju almet ya sama dasi dan ya seragam lah. Ini seragam teori teman-teman nanti kalau misalkan keterima di Poltekpar dan rata-rata sih maksudnya semua Poltekpar tuh punya warna atau tone warna yang mirip-mirip seperti ini gitu. Oke. Dito, jangan cemburu kan. Ya, cuma biasanya beda logo nanti sama motif di dasi. Gitu guys ya. Izin agak telat lagi di jalan. Oke, ada yang agak telat. Ntar aku coba chat yang di Bali. Mungkin perwakilan dari Lombok bisa on cam. Ya, ada di Lombok tadi udah. Terus Ariel. Oh, sorry, Ariel SPP ya. Aku kira SK Uril, sorry. Izin telat lagi. Nggak tahu ngapain. Fine. Ismail. Oke, ini baru ada dua, deng. Lombok satu, Bandung satu. Oke, apa kita masih belum start. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman pertanyaan general bisa bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, oke, oke. Izin telat nggak telat. Wah, alasan yang bagus. Cewek-ceweknya pada takut on cam gara-gara kalian guys ya. Yang cowok-cowok coba coba kalem Malam coba. Kak Adil. Ya tuh di chat ya Ariel. Oh, Ariel baru pulang guys ya. Jadi lumayan susah untuk ngajak teman-teman yang di mahasiswa aktif sebenarnya untuk join apalagi dengan semester sekarang apalagi udah mau ujian gitu ya dengan praktek yang padat. So
Ya bersyukur sih ada yang masih bisa joinnya. Thank you Ariel ya, lagi prepare. Asik. Oke. Kalau Ariel tuh di SPP NHI Bandung ya, teman-teman yang di Bandung juga bisa tanya-tanya ke Ariel ya. Iya, ini panas guys. Walaupun gini keren tapi panas, bro. Kebuka juga lama-lama nih. Ini harganya 7 juta guys ya almednya. 7 sampai 8 juta lah kalau di Poltek Lombok ya. Nanti mungkin teman-teman bisa nanya juga detail masalah baju di kakak-kakak yang udah jadi mahasiswa aktif ya. Karena banyak yang minat ke SPP nih, Rel. Banyak yang minat ke SKU juga. Kemarin PPH. Oke, nanti teman-teman yang mahasiswa aktif bisa ganti nama ya sesuai dengan kampus gitu ya. Apakah boleh effort ini? Kakaknya boleh dari Poltek mana aja, Kak. Kita baru kontak ya. Unfortunately sih sebenarnya Poltekpar Palembang belum bisa join ya. Jadi sekarang baru ada 5 Poltekpar, satu dari Makassar. Harus well groom kata Fahma. Enggak harus well groom, santai aja. Santai aja. Biarkan aku yang well groom guys ya. Biarkan aku udah lama gak well groom soalnya. Oke, kita sapa-sapa dulu lah sebelum kita mulai. Halo Ariel, gimana kabar Ariel? Mungkin cek mic-nya dulu. Belum di mute, bentar. Aku unmute. Oke. Halo Ariel. Halo Kak, Ya, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik Asik, Kak. asik, asik. Udah jadi orang Bandung. Sedikit sedikit Sedikit, sedikit sedikit. sedikit. Siap, Iya, siap. Terakhir, oke kita ketemu di tahun lalu pas simulasi ya. Simulasi interview. benar-benar iya Kak. Oh, Pas cepet simulasi. banget. Sekarang udah Iya semester 2, tiba-tiba udah. Mm-mm. udah Ini mau aja di berangkat. sekitar 2 minggu lagi kita udah mau UAS ya. Heeh, bentar lagi KM. UAS, terus berangkat. Iya makanya nggak kerasa banget gitu 1 semester. Asik. Menikmati banget gak sih di NHI? Gimana Kak? Menikmati banget gak sih di NHI? Sangat menikmati. Asik. Iya, Patiseri. Tapi Ariel benar. memang punya side job juga kalau nggak salah ya di Instagram. Asik. Benar. Luar biasa. Bisa bagi waktu lah dengan sepadat itu. I think mungkin adik-adik yang mau ambil part-time job ya. Mhm. Tanyalah ke Ariel gimana bagi waktu ya. Even aku Baik sendiri Kak. itu susah banget bagi waktu. Apalagi yang Ariel gitu ya Hmm. di SPP dengan praktek yang sampai sore, sampai malam gitu ya. Benar. Oke. Siap Ariel ya. Ya. Thank you udah Oke Kak. join malam hari ini ya. Iya sama-sama. Oke. Kita lanjut ke Lombok kali ya. Teman-teman yang ngambil Poltekpar Lombok ada siapa nih di Lombok? Ismail. Oke, I will pin it at you. Remove. Halo, 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 tes, Halo tes, tes. Ismail. Gimana kabar Ismail? Alhamdulillah, baik Kak, aman. Oke. Jadi kalau Ismail itu dari Poltekpar Lombok teman-teman ya. Jurusan apa Ismail? UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Iya, usaha perjalanan wisata. Jangan satu jurusan yang paling inilah paling viral, paling banyak peminatnya selain SKU di Poltekpar Lombok. Kesibukan Paling gimana, seksi. Ismail? Kalau sekarang tugas akhir aja sih Kak, aman. Tinggal TA ya. Tugas akhir. Udah berhenti Yoi. liburan nih. Biasanya UPW lebih sering liburan, guys. Sudah aman. Aman. Sudah lama. Oke, siap, siap. Tugas akhir. Ya, Oke, aman. terima kasih Ismail ya, udah mau menyediakan waktu untuk join di malam hari ini. Oke, agak sedikit ngelag guys, tapi nggak apa-apa Ismail. Oke, ada siapa lagi ya? Oh, ada Fahma, Deng. Halo Fahma. Halo Kak, Halo, gimana kabar Fahma? Alhamdulillah baik. Waduh, ini salah satu jurusan langka di NHI. Jurusan dengan paling tidak banyak peminatnya. Iya, Gimana sih? kayak gampang lolos. Iya, PUR ya Fama ya. Iya betul ya Kak. Ah, Pur. Judulnya Pengelolaan MBW, usaha rekreasi. Sekarang udah semester 2. semester 2 ya. Oke. Kesibukan gimana kampus?
Saat ini nih lagi sibuk, semester 2 ini sibuk banget ya, lagi ngurusin acara bentar lagi. Oh, acara apa tuh? Forum bisnis pariwisata kompetisi untuk kakak kakak tingkat semester 8. Waduh, Semester kita akhir. jadi semester bawah yang siapin buat Iya, semester betul, 8. betul banget. Oke, agak enakan nih semester 8 ya. Ntar gantian, ntar pas aku semester 8 juga, ntar ada yang bawahnya mungkin. Rotasi gitu ya. Betul, Oke, udah dari siap. tahun ke tahun sih acara ini. Cut. Kampus aman? Menikmati? Aman, terus sekarang lagi efisiensi ya. Ayah, efek efisiensi. Nanti mungkin ada yang mau nanya efek efisiensi apa aja. Baik. Oke, terima kasih Fama udah bisa join ya malam hari Iya, ini. terima kasih juga Kak. Thank you. Oke, next ada siapa nih malam hari ini? I hope sudah bisa join Kak. Oke, Deo. Deo ada Deo nggak ya? Bali. Sudah bisa join katanya. Join. Join deh. Oke, aku pas buat move it. Oke, s- singgah. Singgah. Oke. Wait a minute. Medan di Sumut. Oh iya, Medan. Medan ada. Ada Zuhro nggak di sini? Halo Zuhro. Bentar. Oh ada. Zuhro, halo. Udah belum open mic kayaknya. Zuhro. Halo, selamat malam Kak Salman. Halo. Ntar deh, kok nggak mau ya kameranya? Bentar aku Zuhro dulu ya. Oke. Halo Zuhro. Hai, Gimana kabarnya? sehat. Selamat malam semuanya. Oke, ya ini Zuhro dari Poltekpar Medan. Medan. Teman-teman yang dari Medan. Ini ada Farel ya. Terus Perkenalkan semuanya, nama aku Fatima Zuhra, biasa dipanggil Zuhra. Aku dari Politeknik Pariwisata Medan, Angkatan 24, jurusan Program Seni hmm, Pengolahan Patisserie. oke, SPP juga ya. Cuma di Medan. Iya. Ya, jurusan sulit juga sebenarnya. Tapi was depend on situation lagi ya kalau di Medan. Iya. Oke. Gimana kesibukan Zura? Kampus? Nggak terlalu hektik karena aku nggak ikut organisasi di kampus. Oke. Paling aku ntar lagi di semester 3 di bulan Juli nanti berangkat untuk PKN. Jadi PKN itu eh, program magangnya Poltekpar Medan. Mm-mm. PKN praktik kerja nyata. Nah, kalau di Bali, kalau di NHI setahu aku namanya OJT OJT. ya, Ya, on job training gitu. Jadi mirip-mirip nanti lah ya. di semester 3 bulan Juli aku bakal berangkat ke Batam buat magang gitu. Di Batam. Baik, teman-teman yang mungkin dari Batam ya, mungkin Zura cari kos di Batam. Di mana Zura kira-kira magang? Hotel? Kebetulan aku belum interview, tapi Oh, aku udah belum. milih kotanya di Batam. Jadi dulu sebelum angkatan aku itu Hmm. magangnya tuh bisa milih hotel dan milih kota. Tapi Hmm. di angkatan aku kayaknya karena efisiensi jadinya kami tuh cuma bisa milih kotanya aja, jadi nggak bisa milih hotel gitu. Jadi yang Oke. nentuin hotelnya tuh pihak kampus gitu. Baik. Kayak tahun aku dulu lah. Tahun aku dulu juga cuma bisa milih kota, jadi hotel nggak di ini, nggak bisa di choice. Iya benar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting minimal bintang 5 lah ya. Minimal bintang Amin. 5. Oke, thank you Zora ya, udah bisa join pada malam hari ini ya. Iya, Oke, makasih. Nanti iya untuk lebih sama-sama. detailnya teman-teman yang ngambil di Medan bisa tanya-tanya Kak Zoronya ya. Oke. Next kita ke Bali ini. Ada Deo di sini. Halo De. Wait a minute. Aku belum di mute deh, bentar. Coba pin ya. Jadi kalau di Bali, sorry ya, namanya belum diganti deh. Nanti aku coba ganti ya. Oke, udah to unmute everyone. Spotlight to everyone. Oke, halo deh. Ada suara nggak? Belum di unmute.
Oke, sinyal sepertinya dia, Deo. Jadi Deo nih salah satu mahasiswa dari Poltek Par Bali, jurusan MAH ya, Manajemen Akuntansi Hospitality. Di Bali sebenarnya banyak yang keterima tahun lalu, cuman dia balik lagi kesibukan di Bali itu luar biasa ya, karena banyak acara, kemudian juga kemarin kayak mau UAS juga bentar lagi ya, deh. Bisa di unmute deh, ini belum di unmute, masih mute. Halo Kak, Oke. selamat malam. Halo Maaf, deh, gimana kabar? kabarnya baik. Oke, baik. Gimana Kayaknya Kak kabarnya? sehat-sehat, alhamdulillah. Ya terakhir ketemu kita minum es kayak terakhir itu. Itu Iya. udah, I think almost 1 year ago, udah hampir setahun lah ya. Oke, gimana kesibukan deh kampus? Oh, a bit lagging here. Aku telat mau tadi Medan ya. Iya, tadi ada Kak Zora dari Medan. Oke, agak nge-lag deh, nggak apa-apa. Coba nanti di halo. Oke. Halo Kak Halo, halo, Salman. masuk, masuk. Masuk deh. Gimana kesibukan deh? Tuh, aduh. Bagi kesibukan sinyalnya sibuk. Your connection and unstable. Was it like my connection or? Tapi suara kedengeran. Kedengaran. Oke. Gimana kesibukan deh? Saat ini lagi free Kak. Oke, baik. Kemarin kayaknya baru habis PKL, praktek. Ini lumayan banyak loh yang ngambil di Poltekpar Bali ya. Jadi nanti mungkin yang mau cari kos, I don't know why ya, kos itu jadi suatu hal yang sangat mahal ya di Bali. Ya, mungkin Dio adalah bandar kos, saya nggak tahu ya. Nanti coba teman-teman tanya kosan murah nanti di mana dia. Oke. Ya, makasih Dio ya. Last one dan itu dari Poltekpar Makassar. Makassar Ji. Ada forget Muhammad. Wait, move itu udah farewell. Wait, ada Muhammad Imam Raditya, seni kuliner Poltekpar Makassar. Radit, Raditya, ada nggak? Halo, Imam, Muhammad. Oke, can you open your mic at spotlight? Oke, halo Imam, belum di unmute bro. Oh ya. Oke, Halo gimana Kak. kabar, Mam? Alhamdulillah Kak. Baik. Baikkah? Ambil SKU kalau nggak salah ya. Iya Kak, Oke, seni seni kuliner. kuliner. Poltek Makassar nih. Ini banyak sekali Iya, dari beberapa daerah di timur ya, terutama di Pulau Sulawesi, ngambilnya di Poltek Makassar, Mam. iya. Ya, nanti mungkin kalau Sekitar di ah, ah, di daerah sekitaran Sulawesi lah semuanya. Kebanyakan di Poltekpark Makassar. asal mana, Mam? Asli sini saya Kak, Asli asli Makassar. Makassar. Oh, siap, siap. Iya, Jadi kalau teman-teman mau nanya tentang Poltek Makassar, ya, nanti ke Imam ya. Hmm. Oke. Thank you Imam udah bisa join pada malam hari Ya, ini ya. iya Kak. Oke, siap. Oke, kita sama-sama mulai malam hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all can open your cam ya. Ntar aku kayaknya ada yang open mic nih guys ya. Mohon untuk di mute dulu. Teman-teman yang bisa open cam silahkan open cam. So kita akan mulai malam hari ini ya. Farewell party untuk Bimbel masuk Poltekpar. Jadi aku sedikit laporan aja. Jadi total peserta bimbel kita tuh sekitar 190 orang ya adik-adik sekalian mulai dari Aceh ya sampai ujung timur. Kemarin tuh paling jauh di Papua Pegunungan ya. eh aku lupa sama N1 kalau nggak salah di sekitaran Papua Pegunungan little bit forget ya. Karena saking banyaknya ya. Terus juga jadi kelas ini udah start dari bulan Februari sampai di bulan sekarang bulan Mei ya. Sesuai dengan perjanjian sih sebenarnya H-1 tes SBM Poltekpar. So, mungkin sekian laporan dari aku ya sebagai ya mentor, founder terus semuanya lah admin juga semuanya. I think I will give you all the fun fact-nya sih sebenarnya I handle all of this account ya kecuali yang bahasa Inggris memang aku perlu bantuan kalau itu.
Jadi mulai dari sosmed, kemudian marketing, terus juga editing, kemudian mentor, kemudian create the module. Jadi kalau memang ternyata selama proses ini ya ada kesalahan mungkin dalam tutur kataku mungkin ya, atau kemudian caraku membalas chat mungkin agak lama atau gimana. Eh, Mungkin juga modulnya ada yang kurang, ini ada yang tipe dan seterusnya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya mewakili diriku sendiri juga. Oke. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Jadi kita sama-sama mulai dengan doa dulu. Semoga apa yang kita mulai dengan doa membawa kebaikan untuk ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Baik, selesai. Oke, jadi teman-teman, malam hari ini kita akan bagi sesinya ya, sekitar 20 sampai 25 menit nanti di masing-masing breakout rooms. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu breakout rooms, nanti di sebelah pojok kanan bawah HP atau laptop itu ada tulisan breakout rooms ya. Tinggal diklik, kemudian dipilih teman-teman sesuai dengan daftar di mana gitu ya. Misalkan Dito tuh ngambil di Bali tapi tesnya di Bandung. Itu artinya harus milih tuh antara mau masuk room Bali atau room Bandung. Oke. Teman-teman tinggal pilih aja sebenarnya roomnya di breakout room. So, itu dulu dari aku. Nanti terakhir kita akan balik lagi ke tempat ini untuk ngasih beberapa Q&A singkat. Oke, silakan teman-teman bisa memilih breakout room masing-masingnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa raise your hand ya. Kalau ada yang lupa mungkin Kak saya lupa saya di Partek mana ya. Untuk kakak-kakak sekalian yang sudah keterima atau mahasiswa aktif silahkan bisa join juga di masing-masing di Poltekpar Bandung, Poltekpar Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Bali, Poltekpar Medan, Poltekpar Medan, Poltekpar Makassar, Poltekpar Makassar, Poltekpar Lombok, Poltekpar Lombok. Oke, oke. Sampai ketemu di sekitar 20 sampai 30 menit lagi ya. Oke, Fauzi ada pertanyaan? Kenapa Fauzi gitu senyum-senyum? Oke. Kak, Kenapa, Ji? saya Bandung kan? Enggak. Kau Bali. Lihat logo belakangmu. Itu udah Bali. Ya udah tak ganti. Ada L soal. Udah. Jangan. Aku akan ke Bandung sih. Nanti admin 23 nanti ke yang lain. 15 Bandung. Oke, balik. Ngapain ini guys? Teman-teman silakan bisa langsung pilih breakout room-nya. Diklik aja breakout rooms, kemudian cari daftar di Poltek mana. Gitu ya. Zega? Halo Zega. Ngelamun deh guys. Kadang ngelamun Zega. Oke. Ini teman-teman di Bandung udah pada join. Udah 23 di Bandung. Oke, masih sisa berapa orang? Nanti aku orang terakhir di Zoom ini. Aku oper admin 2 nanti ke Bali, kemudian admin 3 nanti ke Medan. Oke, ada sisa di sini ada Rasya, Farel. Silakan aku mau assign atau gimana? Kalau mau di assign ya udah aku assign di sini. Rohini. Oke, mana check in first. Oke, kita udah di room Bandung ya guys ya. Di sini ada Fahma, kemudian Aril, kemudian Keisha. Cuman Keisha, I don't know, mungkin lagi nge-lag ya. Jadi untuk waktu dan tempat, teman-teman bisa langsung start. Modelnya ini Q&A bebas teman-teman, jadi not being formal gitu ya. Kalau memang mau on mic untuk nanya, silahkan. Entah itu mungkin biaya kuliah, entah itu mungkin proses ketika perkuliahan di sana gimana dan seterusnya. Oke, silahkan aku kasih waktu dan tempat ke Ariel ya dan Fahma nanti. Thank you.
Kalau teman-teman mau bertanya ke Ariel atau Fahmah, nanti bisa langsung di kolom chat ya. Ya, kalau mau kayak on mic juga boleh. Oke. Oke, Ariel little bit lagging here. Halo Kak Ari. Iya, oke. Oke, udah masuk. YP Ya, YP uh, trouble with. Ya, gitulah kenapa. aku perkenalkan dulu ya. Ya, silakan Rel. Aku Ariel. Ya, perkenalkan nama aku Ariel dari Prodi Seni Pengolahan Patisserie, tepatnya di Poltekbar NHI Bandung. Kemudian ada teman aku juga si Fatma ya, Fahma. Sok boleh kenalan dulu Fahma sama teman-teman kita Selamat malam semuanya. Kak Salma, selamat malam semuanya. Izinkan perkenalkan diri, nama aku Fahma Syakira, biasa dipanggil Fahma. Aku dari program studi pengelolaan usaha rekreasi di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Boleh dilanjut Ariel? Oke. Langsung aja nih, ada yang nanya si Riko ya. Riko mana? Riko, boleh. Nah, itu. Nanya kalau, halo Kak Ariel, izin bertanya untuk wawancara yang patisserie ditanya apa aja ya? Oke. Kalau pas aku wawancara, yang ditanyain tuh basic yang pertama pasti tentang keluarga dulu, tentang keluarga, terus pengalaman semasa di sekolah. Dan teman-teman kalau misalnya mau catat silakan aja. Dan kalau misalnya agak kecepatan bilang aja. Oke? Ya yang pertama itu ya basic sih tentang tentang background keluarga. Kemudian yang kedua tentang pengalaman semasa di sekolah di SMA ataupun di SMK gitu. Kemudian ada kayak kita punya pengalaman perlombaan apa gitu. Nah, di situ pasti bakal ditanyain dan juga basic-basic sih tentang seputar tentang pariwisata, tentang apa itu Sabta Pesona, tentang apa itu kepariwisataan, dan juga biasanya tuh buat yang nanya gitu kan, dosennya yang nanya ke kita gitu. Biasa tuh agak random aja sih. Kayak aku kemarin kan aku asal aku dari Bintan nih, ditanyain "Eh, kamu tuh kalau misalnya di Bintan apa aja sih perbedaan di Bintan sama di Bandung gitu." Nah di situ aku juga jelasin. Jadi kayak nggak terpaku aja gitu pertanyaannya tentang ini bisa aja dosennya tuh nanya ya seputar hal dari daerah kalian gitu. Tapi kayak kalau misalnya hal-hal basic tentang pariwisataan, tentang seputar tentang Poltekbar NHI Bandung, nah itu harusnya itu udah di luar kepala gitu. Jadi pas ditanya kita tuh jawabnya nggak lihat sana nggak lihat sini. Jadi kayak kita langsung jawab tep 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 gitu supaya wawancaranya juga eh, lebih yakin aja gitu sama kita ya dan mereka juga nggak ragu buat nerima kita gitu. Paling kalau untuk Kak Farma gimana pas wawancara apa aja yang ditanyain? Oke, kalau aku sih eh, sebenarnya ini tergantung pengujinya sendiri ya, dosennya Ya masing-masing benar gimana. banget. Soalnya dari pengalaman apa, denger cerita dari teman-teman juga beda sama aku pribadi. Kalau yang Mm-mm. di aku ke awal tuh ya perkenalan aja biasa. Awalnya pakai bahasa Inggris kan. Terus abis itu selanjutnya itu kita tuh ada ditanyain kayak seputar tentang diri kita, tentang latar belakang. Cuma Mm. jawabnya itu yang ditanyain aja sama dosennya. Jadi kayak nggak usah ngejelasin terlalu panjang. Mungkin itu aja sih. Oh iya, kadang ini suka ada pertanyaan di luar topik. Kadang tiba-tiba ditanyain tinggi atau ditanyain yang lain lah, seputar yang lain. Soalnya teman-teman aku juga pada gitu. Benar-benar Kak Fahma, benar-benar. Kadang sedikit nambahin Kak Fahma, kemarin juga ada temen aku ditanyain hobinya apa gitu, hobinya silat. Nah, jadi di depan pengujinya langsung itu langsung nunjukin silat gitu. Iya, Jadi kayak betul banget. random aja gitu.
Temen aku juga katanya kan dia dari SMA-nya di pesantren, disuruh baca Hmm, Quran di situ juga di saat itu. iya. Emang suka random sih tergantung pengujinya gimana, Mhm. hoki-hokian aja. Bismillah. Iya benar-benar. Oke. Terus nih ada yang nanya siapa nih? Itu ditanya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Kalau misalnya biar lebih apa ya? Biar lebih meyakinkan, terus biar peluang masuknya biar keterimanya biar apa nah besar, lebih baik pakai bahasa Inggris sih, lebih prefer. Cuman itu tadi sih kalau aku yang pas aku kemarin aku mix sih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, perkenalan bahasa Inggris, terus kayak beberapa pertanyaan aku jawab pakai bahasa Inggris dan ada juga beberapa yang aku pakai bahasa Indonesia gitu. Terus lanjut Kak Fahma, ini ada dari Atika nanya, eh, kebetulan tahun ini aku cuman masukin SPP NHI sebagai pilihan. Untuk kesulitan kakak dalam mengerjakan tes tahun lalu bagaimana ya kak? Agak takut karena penerimaan SBM hanya 60 orang untuk SPP. Atika izin izin menjawab ya, kalau misalnya aku kemarin nggak ikut SBM sama sekali. Jadi aku tuh langsung ikut SMM jalur prestasi. Kalau Kak Farma gimana? SMM apa SBM? Aku SBM sih. Nah, Ya. boleh. Kak Fatma boleh jawab. Oke. Gimana? Ah, Jadi kan di SBM ini eh, kebetulan aku juga ikut UTBK ya. Jadi yang skolastik ini mirip-mirip lah sama UTBK. Tapi kalau di NHI ini yang paling ditekanin banget itu nilai untuk bahasa Inggris ya. Itu tuh yang emang paling gede sih kalau untuk di skolastik. Paling dia seputar kalau skolastik ya itu yang mirip-mirip ke UTBK lah pokoknya, tapi lebih mudah. Kalau kata aku, menurut aku pribadi lebih mudah dari UTBK sih. Gitu. Mungkin itu aja. Oke. Oke, Atika mungkin itu jawaban dari Kak Famanya. Kalau misalnya Apa? ada yang kurang puas, nggak apa-apa ditanya lagi aja ya. Ya, sok jadi tanya lagi. Eh, terus ada dari Fazia. Kak kuliah after efisiensi gimana Kak? Jomplang banget Kak perubahannya. Gimana ya jawabnya ya? Eh, Sebenarnya kerasa banget sih, apalagi pas kemarin bukan kemarin sih, memang sekarang tuh kita masih menghadapi efisiensi, kayak perubahannya besar banget buat kita gitu, kayak seharusnya kita kalau misalnya praktek nih. Nah, kalau dari awal tuh pas semester 1 seharusnya kayak apa sih, dari awal sampai akhir kan, jadi dari week 1 sampai 16 tuh benar-benar nggak ada break, nggak praktek kan. Cuman waktu pas efisiensi kayak gimana ya? Kalau nggak salah kayak 4 minggu pertama atau 5 minggu pertama kan nggak praktek sama sekali. Oke ya, yes. Ya benar teman-teman. Ini tadi ada aku diskusi sama teman aku juga ya yang SPP. Jadi kayak perubahannya tuh besar banget teman-teman. Jadi seharusnya di week pertama sampai week 5 itu kita praktek. Cuman karena ada efisiensi jadi ditunda, di week 6 baru kita ada praktek. Dan seminggu itu nggak full praktek. Jadi kayak seminggu cuman sekali dua kali gitu aja. Jadi kalau misalnya untuk dampak efisiensi sangat-sangat berpengaruh buat buat kita yang apa yang pastinya kayak harus praktek terus gitu. Jadi dibatasin. Kemudian Kak Fatma coba Oke. jawabin pertanyaan. Paling Iya, Satu device satu. ini, pakai device. Satu itu Mhm. juga, satu tempat. Halo Kak Salman. Oh, berarti berarti Halo. sama-sama SKU. Bukan, PKA. beda. Saya yang tadi Kak, yang ini, yang Jihan Jessica. Oh, PKK. Eh, Imam, titip ini satu, record sekali. Di record di Oh iya laptopnya Kak. Imam ya. Lupa aku tadi. Oke. Oh, iya. Makasih, Mam. Siap Kak. Kalau untuk SKU itu udah terlalu gampang nih kalau tesnya. Nggak terlalu gampang. Udah terlalu susah untuk tesnya SKU. Nanti baru masuk di SKU-nya baru nanti dilihat. Tentang efisiensi atau jawaban yang lain? Saya dulu sama Kak Kesha. Kak perkenalan diri dulu Kak.
Halo Ariel, halo Fahma, selamat malam. Wah, Selamat malam. wah, ada Keisha. Halo Keisha. Halo. Iya, kamu kemarin praktekan apa, Beriel? Praktekan yang mana? Pastry. Pastry ya. B, B. B ya? Oke. Iya, jadi kemarin tuh karena efisiensi prodi aku jujur harusnya emang ada kunjungan hotel kan. Cuman ini ditunda dulu. Efisiensi itu udah mulai gimana ya? Udah mulai stabil lah istilahnya anggaran. Nah, dengar-dengar sih kalau misalnya di prodi aku tuh nanti bakalan ada mau pindah gitu, Real. Oh, mau pindah Mau pindah ke kampus baru di Denya kok. ke Bojong Soang ya? FYI, Oh, kampus baru. Dekolot berarti. Dekolot ya. Iya, iya. Di Bojos ya. Mhm. kampus Denya. Sepertinya terkendala sama jaringan nih, Keisha-nya. Iya. Pertanyaan Kak selanjutnya. izin bertanya boleh Kak? Halo Kak. Halo, Boleh, halo. boleh sih Mau Al. nanya kalau misalnya destinasi super prioritas itu bakal ditanyain walaupun kita jurusan SKU gitu. Ditanyain langsung, ditanyain biasa kemarin. Walaupun kita ngambil jurusan seni kuliner bakal tetap ditanyain Kak. Oh, gimana, Ariel? Kalau aku sih Kak, ditanya. kalau pas aku kemarin kan aku SPP nih, dan kemarin Ya. nggak ditanya sih, cuman ya itu tadi buat jaga-jaga siapa tahu ditanyain. Jadi kan kita udah persiapan gitu, udah punya Ya. jawaban gitu. Jadi lebih baik dihafalin aja. Kalau bisa itu di luar kepala. Jadi kayak pas ditanyain langsung bisa jawab gitu. Ya semua semua prodi, semua jurusan sebenarnya wajib sih itu di dihafalin walaupun nggak ditanya gitu. Jadi kita ya udah punya jawaban aja gitu. Cuman aku kemarin nggak Baik Kak. ditanya. Hmm. Kalau misalnya untuk resep itu Kakak ditanya nggak? Kalau untuk resep kemarin aku juga nggak ditanya, cuman aku cantumin juga sih resep resep moist cake buatan aku sendiri gitu. Cuman ya itu tadi juga nggak ditanya. Cuman ya kita eh, lebih prefer aja sih buat jaga-jaga Ya gitu. Kak, Mm. kalau untuk ngejelasin resepnya itu kita harus wajib pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Kalau Tentang buat ngejelasin resep itu. kalau misalnya itu sih tergantung pengujinya ya. Kalau misalnya mereka nanya pakai bahasa Inggris, jawabnya lebih baik pakai bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya ditanya pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi Oke. tergantung si pengujinya. Iya. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut di, di kolom Yang chat di ya. kolom ya. Boleh. Yang ini yang hobi main gitar nih. Terus disuruh praktekin. Paling disuruh nyanyi. Jam berapa? Iya sih, itu benar. Ya, paling disuruh nyanyi. Nih untuk SMM nih, Kak Ariel. Ya. Untuk, oke, Atika. Aku jawab ya, si apa, Fatma. Siapa nih Atika? Untuk SMM prestasi Kak mencantumkan apa saja dan rata-rata berapa? Hmm, Kalau untuk SMM apa jalur prestasi, kebetulan aku juga SMM jalur prestasi. Untuk yang dicantumkan itu pertama ada sertifikat, sertifikat ataupun penghargaan yang pernah kita dapat. Terus surat rekomendasi dari kepala sekolah. Terus ada apa namanya SKL, surat hasil kelulusan ya, SKL. Ya kalau nggak salah. SKL. Terus kalau misalnya untuk rata-rata itu kemarin di 8 berapa ya? 8 8 oh, berapa gitu. Intinya di 8 sih nilainya, 8 lebih dikit gitu. Tapi lebih baik bahasa Inggrisnya harus harus lebih tinggi sih, harus tinggi benar gitu untuk SMM. Jadi sertifikat atau piagam penghargaan. Kemudian yang kedua ada surat rekomendasi dari kepala sekolah. Terus ada SKL atau apa ijazah kelulusan. Kemudian yang ketiga nilai bahasa Inggris
atau nilai apa nilai rapot itu di 8 berapa gitu, 8 koma berapa gitu. Itu aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Sok Kak Fama dijawab si Ini ada Naila. yang nanya, Mhm. Kak, kira-kira kakak waktu tes lebih maksimalin di skolastik atau wawancara lebih condong kemana maksimalnya? Sebenarnya sama-sama, dua-duanya sama-sama lebih harus dimaksimalin ya. Tapi kalau nggak salah ini wawancara yang lebih ditonjolin gitu nggak sih Kak Aril ya? Ya benar Wawancara sih itu Kak. Mhm. berapa persen ya pokoknya perbandingannya gitu. Tapi dua-duanya dengan maksimal sih ya. Iya benar. Biar balance aja. Itu aja sih. Mhm. Boleh pertanyaan selanjutnya Kak Aril? Ini ada dari Naila. Malam Kak, jadi aku lebih ngincar SPP sama SKUNHI, tapi kayaknya sayang aja gitu kalau misal pilihan ketiga nggak aku isi, jadi aku isi SKU Bali. Nah itu aku takutnya nanti bakal ditanyain sama dosennya, aku bingung harus jawab gimana. Aku mengincar SPP, jadi gimana ya jawabnya? Aku bingung harus jawab gimana. Aku jadi lebih mengincar SPP SKUNHI, tapi sayangnya aja gitu kalau pilihan ketiga nggak aku isi. Nanti kalau buat si Nailah paling ntar jadi aku isi selalu buat lagi. Intinya ntar kamu jelasin aja sama pengujinya apa kendala kamu gitu. Insya Allah si penguji bakal paham kok kenapa gitu. Terus lanjut aja ya ke Yes, Riko. sorry Kak Aril, Hmm. Sok aku ada boleh. misinfo. Untuk yang Kenapa tuh? tadi yang eh, lebih condong kemana wawancara mas skolastik, ini baru aku baca lagi, buka lagi. Boleh Ternyata boleh. kalau yang tahun lalu itu penilaiannya 70% skolastik dan 30% wawancara sih. Jadi Oh, mungkin oke. skolastiknya yang lebih di iniin ya. Dan Mhm. bahasa Inggris. Benar sih guys, benar bahasa Ya. Inggris. Ya, oke. Lanjut ke daftar SMM jalur prestasi gimana dari awal sampai akhir dan prestasi apa saja yang kakak punya untuk daftar lewat jalur prestasi. Hmm, sama aja sih kayak yang pertanyaan dari yang sebelumnya ya. Kalau untuk prosesnya yaitu tadi aku jadi sebelum aku berangkat ke Bandung, aku ngurusin surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, biasanya itu agak sedikit lama buat surat dari apa? Surat dari kepala sekolah tuh surat rekomendasi dari kepala sekolah. Kalau aku kemarin kurang lebih seminggu suratnya baru keluar gitu. Jadi paling pertama yang diurus yaitu tadi surat rekomendasi dari kepala sekolah. Terus yang kedua, kalau misalnya kemarin kan aku ijazah belum keluar, aku pakai surat tanda kelulusan. Jadi pakai itu kemarin bisa. Sama kalau untuk piagam atau sertifikat penghargaan, kemarin aku cantumin sertifikat lomba sih pas di SMK gitu. Gitu aja ya. Mhm. Riko Pambudi udah terjawab atau belum? Kak Ariel, Riko, maaf. ya. Kalau buat prestasinya boleh dijelasin nggak ya di tingkat apa dan prestasi apa? Karena buat jadi biar Oke. tahu gitu. Oke, boleh boleh. Nah, kebetulan alhamdulillah pas di SMK aku di kelas 11. Jadi tuh aku ada ikut pemilihan kayak seleksi seleksi daerah Kepulauan Riau. Nah, kebetulan aku dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kemarin ada apa? Pemilihan kayak tingkat kotanya gitu. Dari jadi masing-masing kota gitu. Nah, aku mewakili dari kota Tanjung Pinang. Nah, kemarin itu lombanya ada di Batam. Jadi eh, lombanya tingkat tingkat provinsi sekepulauan Riau. Nah, alhamdulillah aku juara satu. Kemudian lanjut apa tingkat nasionalnya di tahun 2023 itu ke Surabaya. Cuman aku nggak juara, tapi alhamdulillah masuk 10 besar top 10-nya gitu. Dan itu kita dapat sertifikat. Nah, jadi pas pendaftaran SMM jalur prestasi, Halo, Kak Salman. Halo, Nggak Henry. jadi kita. Gimana Ismail? Dia ngajak dugem itu. Astaga. Kamu Henry lain-lain doang, Henry. jelas.
Halo Nindi. Itu Nindi mau bertanya ya, Ismail. Hai, bagaimana Gimana survei Kak? Nambah ruangan on cam katanya? makanya nih. Ya, takut isi Om Henry. Hai, bagaimana survei ruangan? Astagfirullahaladzim. Kalau nggak salah ya, tapi ini bisa dikonfirm ulang lagi ke humasnya Poltekpar. Tapi Eh, kalau saya dengar-dengar kemarin kalian bakal tesnya itu di zona B, di lab komputer. Kalau yang kemarin ikut opus harusnya udah dikasih lihat. Di wawancara tuh kira-kira apa nilai nggak sih, Kak? Hmm, kalau jawabnya pakai bahasa asing. Sebenarnya itu, oke aku izin jawab ya. Si Rasya, kalau misalnya untuk penambahan pakai bahasa asing, sebenarnya itu dapat nilai plus sih dari si pengujinya. Cuman itu tadi, kalau misalnya memang eh, kamu bagus, kayak pas sesi wawancara juga bagus gitu, terus nilai kamu ataupun kayak apa namanya, kamu memenuhi syarat gitu kayak sertifikatnya ini apa itu, kayak sertifikat yang kamu punya juga banyak, kayak itu juga berpengaruh gitu buat peluang kamu untuk dapat apa buat masuk kan Poltek Par NHI. Berdoa aja sih, Bismillah bisa. Itu Apa ya, ini pengalaman berusaha. kayak gitu ngaruh nggak sih, Kak? Kan aku pilih pastry, aku kayak ada pengalaman di pastry. Kira-kira bakal nilai plus juga nggak buat yang Harusnya harusnya iya sih benar. Pas kemarin wawancara juga aku kan ditanya tuh, jadi pas lomba tuh kamu ngapain aja, buat apa aja. Nah, itu seharusnya jadi nilai plus gitu. Cuman kalau misalnya kadang kadang kemarin aku ada teman aku gitu, dia dari SMA gitu memang masuk pastry, cuman memang gak ada basic pastry sama sekali gitu. Cuman ya itu tadi dia memang pengen masuk pastry, ada niat pengen buat kue ataupun segala macam. Ya, mungkin itu karena udah rezeki dia juga, jadi dia keterima gitu. aku terima? Cuman kalau misalnya kamu punya punya pengalaman seputar pastry gitu, seharusnya itu jadi nilai plus. Iya. Yap. Oke, kita lanjut teman-teman. Dari Ini siapa nih lagi? yang Sok, nanya BLT nih. Karil BLT. BL. sok, Kak Kesha atau Kak Fatma, sok jawab. Oke. Iya, gantian Keisha ya. boleh? Kak Kesha boleh. Ya kalau di prodi aku sendiri sih emang dari dulu ada BLT-nya ya. Jadi kenapa ada BLT itu karena biar tidak ada kekosongan di kampus gitu. Jadi yang nanti job training itu bakalan diisi sama adik tingkatnya atau kakak tingkatnya yang baru pulang dari job training. Jadi sistemnya kampus tuh masih tetap semester 1, 2, 3 full gitu. Nah, dengar-dengar sih PPH itu bakal nambah kuota ya. Yang tadinya tuh cuman reguler, sekarang tuh ada BLT-nya. Tapi untuk pariwisata sekarang ada juga ya, Nat? Iya, iya sekarang Kalau juga ada katanya. Ya, benar kah, Pak? eh, eh, hari ini sih kayaknya iya. Iya sih. Desas-desusnya seperti itu sih memang. Cuman yang nggak tahu lagi ya gimana. Tapi kita tangan itu nggak dari kelompok-kelompoknya itu yang di Ciremai. Itu matrikulasi nggak sih? Oh, itu matrikulasi, Ya, sorry. kalau yang BLT kemarin Kenapa seminggu? aku kan BLT kan. Oh, Ya, BLT, iya. Berarti semester 1 ya? semester 1. Jadi sekarang baru masuk semester 1 ya. Hmm. Setelah 1 semester aja sih, cuman ya bagus sih nambah nambah speaking kita apa bahasa Inggris kita gitu selama 6 bulan. Iya. Yang kita Iya. juga bisa sambil ikut daily workout atau kasual-kasual gitu kan. Yes, benar benar benar. Jadi jangan sedih. Aku juga bahkan reguler bisa sambil dewe kok Sabtu Minggu gitu. Kasual. Benar-benar. Ternyata Kalau misalnya BLT itu apa ya? BLT. BLT gimana ya? Basic language training kan? Ya. Basic language Training. Apa sih basic apa sih aku lupa. Basic language training.
basic language training ya. Oh ya benar ya ya ya. Basic language training. Jadi itu kayak jadi di NHI ada dua 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 apa ya? Dua sesi atau dua Program. gelombang gitu. Yang pertama itu ada reguler. Jadi reguler A. Nah, itu perkuliahannya dimulai duluan dan yang mau B, sesi B ini jadi kita ada kelas dulu kelas baris. Jadi kayak kemarin tuh berapa ya? Cuman 4 bulan ya. Nggak tahu, gua kan Aku kurang jadi kayak yang pertama itu mereka masuk dulu nih, yang reguler A mereka masuk 6 bulan dulu. Jadi kita tuh belum masuk perkuliahan. Eh, mm, jadi kita tuh bakal ada yang namanya kelas bahasa Inggris dulu, yaitu tadi BLT, Basic Language Training. Selama kurang lebih kemarin aku 4 bulan lebih deh. Nah, jadi sisa 2 bulannya itu kita pakai buat ya itu tadi sih daily worker, kalau nggak juga Sabtu Minggu daily worker gitu. Dan pas yang di aku BLT-nya nggak full seminggu. Jadi kayak di kadang di hari Senin itu tuh di jam setengah 5 sampai jam 6 aja. Di hari Senin, Rabu sama Senin, Selasa sampai Rabu. Dan kalau misalnya untuk BLT yang sekarang nih, kita ada main apa kayak basic apa ya namanya? Intinya itu kita kayak main ke kitchen kita gitu, kayak ke prodi, main ke prodi, ngebantuin kakak-kakak tingkat gitu. Jadi sebelum masuk perkuliahan kita udah dikenalin dulu nih, udah tahu nih ruang-ruang mana gitu. Jadi itu sih poin plusnya kalau buat yang BLT. Ya walaupun kita telat 1 semester sama yang reguler A-nya gitu. Cuman jangan sedih sih, yaitu tadi kita bisa 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 belajar dulu, belajar lebih banyak tentang NHI gitu. Terus kita bisa daily worker, bisa apa namanya intinya tuh kita bisa bisa enjoy aja tuh agak lebih enjoy dari teman-teman yang lain gitu buat siapa tadi yang nanya udah terjawab. Ini Mhm. pertanyaan selanjutnya Kak Ariel. Oke. Kak, untuk pariwisata prioritas diminta sebutkan berapakah dan dijelaskan juga atau cukup disebutkan saja? Pariwisata prioritas itu kan ada yang, kalau yang prioritas kan 10 dan super prioritas prioritas itu 5. Waktu itu aku disebutin aja sih semuanya. Jadi ya kayak benar-benar semuanya gitu. Nggak harus urut juga, yang penting semuanya tersebut. Nggak juga nggak apa-apa. Hoki-hokian ya. Kak Fatma mau nanya, Kak. Boleh. Kalau untuk super prioritas juga yang di dalam Indonesia atau di luar? Yang di Indonesia aja. Ya, Dan yang yang di Indonesia aja. ininya terbaru ya, yang update terbaru. Benar. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sama yang selanjutnya. Apa ini, Karin? Kalau Kak, yang kalau dari kita kurang di B Inggris tapi kita tutupin pakai bahasa Arab, ada nilai plusnya nggak ya, Kak? Gimana ya, tergantung dosennya sih ya. Tapi apa lebih baik, lebih bagus pakai Inggris dulu. Kalau misalnya nggak bisa, waktu itu aku juga awalnya Inggris dulu. Mohon izin ke ya dosennya, mohon maaf karena nggak bisa melanjutkan dengan bahasa Inggris, jadi ya langsung pakai bahasa Indonesia, aman aja sih. Dan ini juga balik lagi tergantung ke pengujinya, dosennya gimana. Untuk Kak Ariel gimana pengalaman? hmm, kayaknya cukup sih kayak gitu aja karena aku kemarin juga pakai bahasa Inggris aja sih campur sih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Masih kurang tahu sih. Iya, Cuma seharusnya itu jadi nilai plus sih, bener. benar. Bisa. Mhm. Iya. Oke, lanjut ya dari Atika. Oh, Atika lagi. Mau karir boleh tanya, boleh tahu prestasi yang dulu kakak cantik. Itu tadi udah ya seharusnya ya. Iya, benar. Mhm. Kemudian dari Helisa, tahun ini udah mulai pindah ke Dekolot. Nah, kan desas-desus bakal pindah tuh kayaknya udah makin itu ya. Makin beredar, makin Katanya semester depan, nggak tahu ya teman-teman. dari dulu, dari tahun lalu ngomongnya gitu terus tapi belum ya. Semester Gimana depan. Keisha tadi ada cerita tentang mau pindah ke Dayakolot kampusnya. Halo Keisha. Iya gimana? Aku lagi sama teman-teman PPH nih. Ini ada Justin PPH, kenapa? Justin PPH ini kan PPH. Gimana, Pak? Itu yang apa
apa pindah ke Iya, Dayakolot? kalau dengar-dengar ya dari kaprodi aku sih nanti semester selanjutnya, aku semester 3, nanti tuh kita bakal di provide shuttle gitu. Palingan untuk survei-survei kampusnya. Jadi tenang aja pulang pergi tuh kita beneran di provide dari segi shuttle. Ini lagi aku. Iya di provide kan. Enggak. Katanya makan enggak, cuma praktekannya doang di sana. Iya, cuman praktek. Jadi kalau teori itu kita di kampus kita yang sekarang, tapi kalau praktekan tuh kita di Dayakolot. Cuma berapa jam doang, praktekannya lebih gampang. Nah ini mau ngomong nih mentor kita. Gitu aja sih kalau dari prodi divisi kamar. Oke, makasih Keisha. Oke, terima kasih Kak Kesha. Terus apa lagi nih dari si Grateful Zega? Zega. Kak, untuk TPS dan literasi bahasa Inggris tuh yang basic atau sama kayak UTBK tinggal kesulitannya? Kalau dari pengalaman aku yang ikut UTBK juga lebih mudah yang di sini sih. Ya lebih mudah yang di sini gitu. Gimana? Ya, saya tidak tahu karena Oh iya, nggak ikut ya? MM-nya. Oh iya, Ya, benar. sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Iya. Dari siapa nih? Farel. Kak, ada rekomendasi univ swasta yang bagus di jurusan SKU? Tenang aja. Ya pasti tuh ada stand besar banget tuh Akbar. Jadi pas kita keluar dari PR bakal ngasih apa brosur. Benar teman-teman, benar. Banyak berjejer ya. Benar. Jadi pokoknya pas kita habis tes ataupun habis wawancara, pasti itu ada tuh stand-stand dari APB, dari Trisakti, dari Ada AKPA, expo kampus gitu ya. NHI. Jadi pasti mereka bakal nawar masuk aja gini, boleh tanya-tanya. Nah, gitu. Intinya jangan apa ya? Jangan takut nih kayak nggak bisa kuliah di NHI, bisa kuliah di mana lagi kalau buat dapetin SKU. Cuman itu tadi berdoa, bismillah, mudah-mudahan masuk NHI. Jangan pesimis dulu, kita harus optimis. Iya benar. Berdoa. Oke, kita lanjut. Ini yang sertifikat bahasa asing udah dijawab, Karil. Oh iya, sorry lewat. Bahasa Sertifikat asing bisa dimasukin. Bisa banget. Buat Malaysia, sertifikat bahasa asing. Boleh aja dicantumin. Banget ya. Jadi kemarin ada sih temen aku, dia anak tata hidang. Dia kemarin juga cantumin sih sertifikat dari mana gitu, dari negara mana gitu. Dia pernah ikut lomba. Terus ada sertifikat dia les bahasa Prancis. Nah itu juga dia kemarin cantumin gitu. Boleh aja dicantumin. Oke, lanjut. Sertifikatnya harus juara kah? Nah, kalau si Faiza untuk sertifikatnya sendiri eh intinya kemarin ya kalau misalnya aku cantuminnya nggak harus juara. Jadi kayak sertifikat penghargaan atau piagam penghargaan itu boleh, tetapi harus ada nama kita gitu. Intinya kalau misalnya kita lomba misalnya lomba masak atau apa gitu. Intinya tuh harus ada nama kita, piagam penghargaan diberikan kepada bla 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 gitu. Jadi harus ada nama kita. Jadi nggak boleh misalnya nama kelompok atau nama apa gitu. Jadi kayak supaya pengujinya tuh tahu, oh kamu pernah ikut dan beneran ikut dalam acara ini. Dengan apa dibuktikannya ya dengan ada nama kamu di sertifikat tersebut gitu. Kak Ariel mau tanya Kak, kalau untuk sertifikatnya itu melampirkannya cuma satu doang atau boleh banyak? Boleh banyak, sebanyak yang apa yang kita punya. Tapi dengan catatan prestasi 3 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya untuk SMP seharusnya nggak usah dicantumin gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Natasha udah terjawab. Natasha siapa tadi? Faiza ya? Fazia. Ariel. Iya boleh. Siapa? Ini nanya nggak? Terutama nama direktur NHI gitu, nama menteri. Kira-kira kalau tanya nggak tuh? Seharusnya itu ditanyain sih. Pas di aku kemarin ditanyain. Dan nama menteri sekarang udah update kan, bukan? Ya, Jangan udah sampai cepet. tiba-tiba siapa menteri kita?
Apa Nadiem Makarim? Allah. Ada yang jawab Erick Thohir kemarin. Orang agak rada-rada ya angkatan ini ya. Ya, intinya harus dipersiapkan dan dilihat lagi, di cross check lagi buat update-nya gitu. Jadi jangan jangan terpaku sama yang tahun-tahun lalu karena udah berubah kan. Ada beberapa ada yang berubah belum. Singkat. Ah, Karir, kalau Iya, misalnya hobinya basket, nanti bakal disuruh basket nggak? enggak juga sih. Enggak enggak sefrontal itu. Enggak. Biasanya cuman buat buktinya biasanya kayak misalnya kamu ikut lomba gitu, ikut lomba basket tingkat apa gitu menang. Nah, itu aja. Enggak perlu main juga di ruangan gitu. Enggak. Soalnya cuman sekedar hobi doang gitu, bukan dijadikan apa kayak ada lomba apa, ada sertifikat kayak gitu. Oh, seharusnya enggak sih. Cuman itu tadi tergantung pengujinya gitu. Enggak misalnya kamu suka main basket disuruh main basket gitu. Jadi tergantung pengujinya. Ya, oke. Ya, Terima kasih, Kak. oke sama-sama. Apalagi nih? Sertifikatnya harus di Ini oh ya udah. Kak kalau kalau sertifikat sertif SP. LSP gimana Kak? Nah, Kak Kesia coba jawab. Lembaga sertifikat. Kata customer 5 menit lagi guys. Ini udah jam berapa? Iya, itu Udah kerasa ya? Cepet banget perasaan. Ayo kita cepat-cepat. Masih banyak Ya, ini. 1, 2, 3. nilai plus aja ya kalau LSP. Kembali lagi ke soal, jadi nilai paling terbesar itu mencakup dari soal skolastik kalau SBM. Cuman kalau untuk wawancara itu jadi nilai plus sertifikat LSP tadi. Tuh. Oke. Sip, kita main cepat aja ya teman-teman. Iya, langsung aja. Oke. Kak, kalau misalnya prestasinya hafalan Quran bisa masuk SMM. Nah, teman-teman itu tadi ini udah dijawab tadi ya. Jadi aku jelasin lagi, pokoknya prestasi apapun itu dan piagam penghargaan apapun itu, yang penting ada nama kita tercantum di sertifikat tersebut. Nah, jadi itu boleh dicantumkan. Dan juga prestasinya itu, sertifikatnya itu 3 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya paling minimal tuh di kelas 10 gitu. Nah, itu di kelas 10, kelas 11, 12. Nah, itu. Jadi kayak kalau misalnya untuk yang sertifikat SMP, sebaiknya nggak usah dicantumin. Oke, teman-teman. Jadi intinya perlombaan atau apapun itu, juara atau enggak, sertifikat piagam penghargaan apapun itu, penting ada nama teman. Kemudian buat Faiza, kalau jam masuknya itu gimana Kak? Untuk inti bling kira-kira sulit apa ya? Jam masuk apa nih maksudnya? Jam Faiza. masuk apa nih maksudnya ya? Iya. Boleh Kalau lanjut misal terus lanjut, dulu. iya lanjut. Kalau skolastik gimana nih Kak? Kak Fahma, sok boleh. Sekolah. Untuk sekolah sih lebih sesulit apa ya? Eh pokoknya yang tadi yang aku bilang mirip kayak UTBK tapi agak versi lebih mudahnya aja. Cuma itu yang tahun lalu ya, untuk tahun ini kurang tahu sih bagaimana. Semoga masih sama karena itu juga udah beda ini kan, beda Beda dikit. beda. Beda dikit. Ada sekolah, ada psikotes tahun ini. Tahun lalu nggak ada. Tahun sekarang ada Oh psikotes. iya. Heeh. Oh iya. Itu doang bedanya. Oh, Tapi baru sisanya literasi, kemudian kayak tahun lalu lah yang aku buat penalaran. penalaran, Ya, logis, analitis dan seterusnya sama aja. oke. Thank you infonya Oke, Kak. thank you Yap. Kak infonya. Oke, kita lanjut ke Leoni ya. Selanjutnya nih, Leoni Tita. Kak mau nanya kalau misalnya yang jurusan SPP atau SKU bakal diinterview tentang pariwisata prioritas dan semacam struggle gitu. Kalau misalnya untuk pariwisata pasti sih itu pasti ditanyain. Cuman nggak semuanya, pasti ada beberapa kayak harus ditanyain gitu ya tentang yaitu tadi 10 superior pariwisata, terus tentang sabta pesona, dan intinya walaupun kita jurusan SPP atau SKU, kalau untuk tentang kepariwisataan pasti beberapa ada yang ditanyain gitu. Jadi teman-teman persiapin aja gitu. Kita lanjut ya. Malam Kak Kesia izin bertanya tuh, boleh. Kak Kesia bertanya, boleh jelasin nggak yang pertanyaan-pertanyaan saat wawancaranya pas
Kakak wawancara full Inggris atau gimana? Kak Keisha dari nih. Kalau aku waktu wawancara teh ya udah gimana ngebawa dirinya aja. Kalau aku teh pakai bahasa Sunda waktu itu. Jadi aku tahu nih eh juri aku tuh dosen aku tuh yang ngomong tuh pakai bahasa Sunda. Udah aku coba pakai bahasa Sunda kan kayak pertama tuh jangan lupa ketok pintu gitu kan. Terus Izin duduk. izin buat duduk. Izin buat duduk. Izin buat duduk terus abis itu ya udah kayak basa-basi gitu kan. Nah, abis itu pas disuruh perkenalan diri, aku izin aja pakai bahasa Inggris kan. Nah, aku mungkin kalau bahasa Inggris tuh pas perkenalan diri aja sih gitu. Selebihnya kayak mereka nanya-nanya pakai bahasa Indonesia, terus aku jawabnya pakai bahasa Sunda gitu. Nah, oke ya. Oke, adalah Oke, mudah. selanjutnya Ya, kita lanjut ya, teman-teman. Kak, izin kapan kita baru bisa cek ruangan tes ya, Kak? Ini nggak kayak UTBK sih ya, nanti paling ditanyain aja ke petugas yang ada di sana, gedung ini tuh di sebelah mana dan ruangan ini di sebelah mana, atau mungkin bisa barengan nanya sama temennya yang mungkin atau tahu atau eh, ada misalnya cutting di situ atau gimana, bisa ditanyain aja. Soalnya ini bukan kayak UTBK yang bisa cek ruangan dulu. Tuh. Ya, benar. Besok aku masuk tahu dia. Aku juga masuk. Ya, kamu Masuk ke Iya. kampus? Iya, aku besok masuk emang Oh, aku online. aku dispen kan. Tapi nanti aku ke Nusan. Oh, oke. Nih, Oke, selanjutnya lanjutnya nih. nih dari Farel. Kalau sertifikatnya benar, itu tadi intinya ada nama kita. Sok boleh aja dicantumin. Ya, si Farel. Terus, ini tadi Fazia. Oh, buat jam datang ke kampus ya. Nah, itu tadi sih Oh, teman. jam masuk kampus. Jam masuk kampus. Kalau aku yang SPP untuk praktekan biasanya itu kan praktekan jam 8, cuman jam 7.30 harus sudah standby di kitchen gitu. Jadi pas jam 7.45 kita udah line up, udah segala macam terus tes knowledge. Jadi pas jam 8 kita udah masuk ke kitchennya. Jadi intinya 30 menit sebelum eh, masuk ke apa namanya ke kitchen kita udah ada standby di kitchennya sendiri, di luar kitchennya gitu buat cek grooming dan tes knowledge. Mhm. Terus nih dari Jessica, Kak maaf banget peran kecil kalau misalnya bawa makananku bu dikasih ke dosen ke pas wawancara boleh nggak ya? Boleh, Kayaknya lebih baik, jangan nggak sih, ntar takut dikira boleh, dosennya, boleh wah mikir. nyogok nih. Iya, Bu. Sebaiknya sebenarnya nggak usah sih, nggak perlu juga. Sebaiknya pas Asal jangan sidang skripsi. Nah, pas sidang tugas akhir Baiknya gitu. Supaya betul Indonesia tidak. udah kayak Berarti masuk dulu ya, semangat semuanya. Kan nanti iya. SKU PP juga Sepertinya tidak. outputnya produk kan. Nanti diminta bikin produk ya. Mhm. Jadi ya, Iya benar. sebaiknya jangan Jesse ya. Dia Sebaiknya jangan. karena Poltekpar lumayan strict sama gratifikasi guys ya. Benar-benar Kak. Iya, sebaiknya jangan sih. Eh, Kecuali kalau misalnya kamu jalur SNM eh, ambil yang wirausaha. Oh ya Nah, itu itu memang wajib. Nah Itu mah betul itu wajib. bisa. buat bawa produkan kamu gitu. Cuman kalau misalnya wawancara biasa aja pas pas misalnya kamu jalur prestasi kayak sebaiknya jangan sih, jangan bawa makanan gitu. Oke, Ya. baik. Thank you teman-teman udah time Oke. up, time is up ya. Thank you so much Ariel, Fahma, Keisha ya Yes. udah Ya. hadir. Kita Ya, balik terima lagi ke kasih juga. meeting utama ya. Habis itu kita ada mungkin satu dua patah kata habis itu kita tutup. Oke. So, I Oke, will baik. close all the rooms. See you. Makasih Kak Ariel, Kak Fama, Kak Kesha. Terima kasih teman-teman Ya, juga. makasih semuanya Semangat. juga. Terima kasih, Kak. Sama
So, thank you everyone has been come back again. Terima kasih teman-teman yang udah memberikan informasi yang tadi aku tonton juga beberapa dan luar biasa sangat bermanfaat untuk adik-adik sekalian yang akan tes ya kurang lebih 2 hari lagi di tanggal 27, 28, maksimal di tanggal 29. Oke, Kak, permisi Kak. sebentar Henry. Oke, untuk sesi selanjutnya kita ada sedikit sih 1-2 patah kata. Nih katanya belum pada puas nanya ternyata ya. Mungkin teman-teman nanti yang mau nanya bisa follow Instagram kakak-kakaknya ya. Nanti coba aku kolektif atau mungkin bisa tulis di link description link description box ke YouTube aja. Kayak di chat aja ya, di chat. Oke, Oke udah di situ. Oke, nanti aku coba kumpulin Instagram ya. Jangan lupa di follow kakak-kakaknya guys ya. Oke, selanjutnya yaitu penutup sih sebenarnya ya. Mungkin 1 patah 2 patah kata dari kakak-kakak sekalian. Mungkin penyemangat, entah itu mungkin tadi ada sesuatu yang lucu, mungkin ada yang aneh ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terlalu random. Silahkan kita mulai dari ujung barat Pulau Sumatera, Poltek Medan kali ya. Halo Zura, oke. Halo, Gimana tadi setelah oke, seru ditanya-tanya dan sama teman-teman Heeh, teman-teman dari Poltek Parmedan seru banget, heeh. mereka keren. Siap. Apa ya? Ya, yang diingat tadi siapa aja? Tadi ada Wandi, ada Nisa, ada Mira. Heeh, Tadi itu yang aku ngomong. Tapi siap. sebenarnya tadi ada yang belum perkenalan sih kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Karena tadi dia late, Oh, agak telat. mm-mm. Aku mau bilang terima kasih dan semangat buat kalian semua. Percayalah kalau kalian tuh bisa. Aku juga awalnya nggak yakin kan. Terus kayak ngeliat orang lain. Kayaknya gampang ya masuk Poltek Parmedan ini. Kayak menurut aku tuh mikirnya ala gampang gitu. Terus pokoknya kan harus berpikir positif aja kan. Afirmasi ke diri kalian kalau kalian tuh bisa. Kalau afirmasi kalian ucapkan kata-kata baik ke diri kalian, biar yang di atas ngedengar doa-doa kalian itu. Insya Allah kalian bisa guys. Kalau kalian gagal, ada tes selanjutnya. Aku cuma bilang, dulu aku di tahun 2023 aku ditolak 4 kali di kampus, tapi di 2024 aku coba terus, aku diterima 4 kampus, 2 beasiswa, satunya di Poltekpar, satunya lagi di Universitas Lampung. Jadi menurut aku kalau kalian gagal, it's okay, nggak apa-apa, masih ada jalur-jalur lainnya. Mungkin Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih indah buat kalian. Gitu guys. Siap. Aku pernah gagal kok guys. Aku gagal universitas. Sedih banget sumpah gagal itu. Tapi aku yakin ke diri aku, oke, ini proses dari menuju gitu guys. Kayaknya kalian percaya aja sama diri kalian kalau kalian tuh bisa. Siap. Oke guys, semangat buat kalian Terima juga. kasih banyak Kak Itu Zura aja ya. dari aku. Heeh. Ya, Iya, congratulations juga sama. kemarin sempat menang lomba ya. Aku ucapin langsung aja congratulations. Luar Aja biasa. gitu Juara malu 1 aku. PS3, guys. Itu tingkat ini ya, sekampus. Iya, jadi kemarin tuh namanya lomba kabaret. Jadi program studi PPH perhotelan itu lagi ngadain lomba. Nah, jadi lombanya itu kabaret. Jadi kabaret itu kayak lomba pentas seni. Nah, jadi perwakilan itu di setiap prodi itu ada. Jadi aku ngewakilin prodi aku, patisserie, dan alhamdulillah kami juara 1 kemarin. Siap. Congratulations Zura ya. Terima kasih juga udah memberikan Iya, motivasi, makasih. kemudian udah tanya jawab tadi. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Zura ya. Okay, what is this? Halo. Sorry. Ya, Lombok dengan segala koneksinya. Oke, come back again. Thank you so much Zura ya udah hadir pada malam hari ini. Ya. Semuanya.
Terima kasih. Oke, kita lanjut ke arah selatan. Seharusnya memang Poltekpar Palembang, cuman teman-teman di Palembang mungkin lagi ada event di sana. Karena Palembang tuh place of event, jadi agak sibuk di sana guys ya. So kita move ke Poltekpar NHI Bandung. Kita kasih Ariel mungkin satu patah, dua patah kata Ariel for penutup. Mungkin ada pantun biasa. Kementerian Pariwisata adalah Kementerian Pantun. Coba Ariel. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak Salman. Eh, Teman-teman, kalau dari aku nggak banyak sih. Paling juga ingin nyampaikan apa kata dua patah kata ya. Paling yang aku tekanin sekali lagi, teman-teman jangan berpikir aku kayaknya nggak keterima, aku kayaknya nggak bisa. Intinya kalian optimis aja dulu, berusaha aja dulu, kemudian berusaha diimbangi sama doa. Terus ya juga kan harus tuh, terutama kalau misalnya yang masih punya orang tua nih, sama orang tua, sama tetangga, sama teman-teman, iya bener, itu buat kita gitu. Kita udah berusaha, udah berdoa, itu tadi kita restu dari orang-orang yang dari di sekeliling kita. Terus ya intinya teman-teman juga belajar seputar tentang kepariwisataan, kalau misalnya tentang misalnya ya udah seputar kampung seputar tentang kampus Poltekpar Medan, dan juga begitu juga dengan Bandung, Lombok dan sebagainya. Dan teman-teman pas ada di fase ini nih, teman-teman enjoy aja ngejalaninnya, jangan jadikan beban. Kalau misalnya nggak keterima, it's okay, masih ada kesempatan satu kali lagi di SNM. Dan misalnya nih, buruk-buruknya misalnya dua-duanya nggak keterima nih, bisa coba di tahun depan. Intinya teman-teman jangan menyerah dulu sebelum berperang ya teman-teman. Intinya semangat terus, berdoa, berusaha dulu, minta restu sama orang yang ada di sekeliling kita, dan enjoy ngejalaninnya. Oke, selamat malam semuanya. Semangat, semangat. Siap, terima kasih Kak Ariel udah memberikan satu patah dua patah katanya. So, kita coba ke Fahma ya, sama dari Poltekpar NHI Bandung juga. Fahma, ada yang mau disampaikan nggak? Oh, baik, selamat malam Kak Salman, selamat malam semuanya. Di sini aku juga banyak juga. Paling untuk yang lainnya tetap semangat, jangan takut salah. Pasti harus dicoba dulu dan tetap harus optimis ya. Kalau misalnya gagal masih ada SMM, masih ada tahun depan juga. Semuanya harus dicoba. Tapi kita harus tetap optimis pokoknya, harus berpikir yang baik-baik, pasti bakal keterima. Bismillah aja semuanya. Jadi itu aja sih dari aku. Semangat Siap, ya siap. semuanya. Oke. Semoga keterima Thank you. semua anak Siap. anak mentor Kak Salman. Amin, makasih Zura. Siap, siap. Ini aku masih belum menunaikan janji untuk main-main ke Bandung ya. Sorry guys ya, nih kita kumpulin budget dulu ke Bandung ya. Oke, Keisha mau sepatah dua patah kata apa di skip apa gimana? Atau udah diwakilin tadi? Oke, kayaknya Keisha lagi ada urusan. Oke, kita move ke arah timur lagi ya, ke arah Lombok. Sorry, Bali dulu lah, Kak Deo. Palembang, maaf Palembang tidak bisa hadir. Deo, halo Deo. Oke, baik semuanya. Selamat malam Kak Salman dan Mm-mm. teman Tekpar dan juga adik-adik dan juga teman-teman yang sebentar lagi mau SBM nih. Eh, dari saya sih nggak perlu ngomong banyak, cuman buat adik-adik yang mau mengikuti SBM, tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa berdoa karena berdoa itu sangat penting. Kemudian jangan pernah takut pada saat interview nanti, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sangat random dari Random teman-teman. sekali, sangat random. Ya, Apakah karena saya ada pakai bahasa Indonesia disuruh keluar dari ruangan? Tidak dong. jadi tetap semangat. Usaha kalian pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga nantinya. Itu aja sih dari saya. Tetap semangat. Selamat malam. Siap, terima kasih Kak Charles Deo. Oke, next di Poltek Lombok ya. Halo Ismail, gimana Ismail? Halo, halo, halo. Kedengeran Ada suara saya? kedengaran aman? Ada sepatah dua patah kata nggak?
untuk adik-adik yang Ya, akan tes 2 hari lagi nih? patah dua patah karena kayaknya kakak-kakak sebelumnya udah pada menyampaikan sudah lengkap banget lah semuanya. Kalau dari saya enggak banyak apa namanya, kami tunggu kalian di kampus dan Asik. siapin diri buat PSDP dan jangan lupa siapkan diri buat greeting ke Oke. matahari, pohon, apapun itu. Itulah, Siap. siapin PSDP. Sampai jumpa di kampus. Solid speed smart. Oke. Dah. Walekbar Lombok. Jaya jaya jaya. Oke, bukan. Yes we can harusnya. Yes we can. Oke, siap. Thank you Ismail ya has been join. Ya, last one ada Kak Imam di Poltekpar Makassar. Halo Kak Imam. Halo. Kak Imam. Jihan atau bentar kayaknya koneksi. Halo, cek satu. Kak Imam dari Poltekpar Makassar. Ada yang mau disampaikan? Oke. Oh, oke, sepertinya koneksi guys ya. Oke. So, baik teman-teman, aku sedikit tutup ya acara pada malam hari ini. I just want to say thank you to you all. Has been like attend it's not interview session. Terima kasih udah pada hadir di malam hari ini ya, malam farewell party penutupan bimbel masuk Poltekpar untuk SBM ya. Rencananya SBM kita akan buka juga bimbelnya nanti di bulan Juni ya. Let's stay tune on our Instagram. Kalau dari aku, I hope you all can pass this exam ya. Aku sih harap teman-teman bisa lolos semua. Tapi balik lagi yang dibilang sama kakak-kakak sekalian, udah paling bener ya untuk berdoa ya. Ini udah tinggal 2 hari lagi. Kalaupun yang ada yang perlu dipersiapkan mungkin lebih ke arah teknis ya, kayak laptop gitu, kemudian pulpen, KPS dan perintilan-perintilan lain. Kalau untuk belajar, I think kita udah belajar di bulan Februari bahkan ya. Jadi semoga bernampak banyak lah untuk adik-adik sekalian. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, izin mungkin kita sama-sama foto bareng dulu nggak sih? Kita ini foto bareng dulu, teman-teman bisa on cam. Habis itu kita screenshot, nanti kita coba upload ke Instagram ya. Silahkan teman-teman bisa on cam. Ini ada 2 tab ya. Ya pas 2 tab. Oke. Oke, Natasha bisa on cam, Ismail bisa on cam. Oke, intinya enjoy kata Kak Ariel tuh. Oke, dah. Oke, kita teman-teman lihat kamera ya. Teman lihat kamera. Aku hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wait. Aku simpan dulu, takutnya hilang nanti. Oke, sekali lagi ya. Gaya bebas teman-teman. Mau bagaimanapun jarinya. Pemilu udah lewat, jadi bebas ya jadinya sekarang. So, aku Boleh, hitung boleh mundur. jari tengah. Oh, nggak boleh. Kecuali itu Henry agak tersesat satu tuh ya. Oke, dalam 4, 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sama-sama tutup malam hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk ke depannya. Ya, aku mewakili semua rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you so much to you all has been hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya kakak-kakak sekalian yang dari NHI, dari Medan, dari Makassar, dari Lombok, dari Bali. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah bisa meninggalkan meeting Zoom pada malam hari ini. Oke, terima kasih Terima adik-adik kasih sekalian. kakak-kakak. Good luck for Makasih, your terima test kasih. teman-teman. Terima kasih Kak Salman. Terima kasih Kak Siap, Salman. siap. Makasih Kak Kak Salman. Salman. Jokowi. Terima kasih. Thank you Siap. kalian semangat banget Sampai berjuang. ketemu di bimbel SMM Kak Salman. Sampai bertemu Kak di Salman. Poltekpar Salman. SHI. Siap, Kak Salman. Siap ketemu Kak. di bimbel Sampai SMM. ketemu di Poltekpar. Thank you, sampai ketemu teman-teman. Insya Allah nanti kita main-main ke semua Poltekpar. Nanti kakak Fauji coy. Nanti aku Yuden, bimbel hai lagi Kak. kakakku. Kak Ari. Hai, jadi yang remon-remon. Makasih Kak Sampai Fahma. ketemu Ya lu di ngapain bimbel tuh kasih SMM hard kayak nanti. gitu Siap, tuh. siap. Oke, aku izin Awas stop ya. nanti kan Fauji Terima awas. kasih. Dito.